Rafale F4 memberikan kemampuan lebih besar bagi TNI AU. Rencana Indonesia mengakuisisi 42 jet tempur Rafale dengan kontrak efektif telah berjalan untuk 6 unit batch pertama pada 9 September 2022, merupakan salah satu keberhasilan Dassault Aviation, produsen pesawat ini di Indonesia. Tentu saja Indonesia bukan satu-satunya negara yang membeli jet Rafale. Selain negara-negara yang sudah membeli, kecenderungan ke depan diprediksi masih banyak negara yang akan mengakuisisi jet tempur Prancis ini. Dassault mampu mengubah perspektif orang yang mencap Rafale sebagai jet tempur mahal menjadi jet tempur yang dibutuhkan bagi pertahanan sebuah negara. Indonesia adalah salah satu negara yang pada akhirnya menyepakati hal itu. Di sisi lain, ada sentimen terhadap Amerika Serikat yang dipandang menerapkan banyak persyaratan politis terhadap negara yang ingin mengakuisisi jet tempur Paman Sam. Setelah pesawat dioperasikan pun, syarat-syarat tersebut tetap melekat dan harus dipatuhi oleh negara pembeli bila tidak ingin dihentikan programnya. Kasus dikeluarkannya Turki dari program F-35 adalah sebuah contoh teraktual ketika Ankara tidak menghiraukan pemerintahan Washington untuk membatalkan pembelian sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia. Persyaratan lain juga diterapkan kepada Turki apabila mengakuisisi jet F-16 Viper, di mana pesawat ini tidak boleh digunakan untuk melanggar wilayah kedaulatan Yunani, terlebih untuk menyerang negara itu. Dari aspek politik, penjualan F-16V ke Turki juga akan diizinkan oleh Kongres AS bila Turki mendukung Swedia masuk ke keanggotaan NATO. Di satu sisi, nilai positif dari produk-produk pesawat tempur Amerika Serikat adalah memiliki banyak keunggulan dan lebih mudah dari sisi pengoperasian, serta perawatan serta dukungan suku cadangnya. Amerika Serikat dengan segala perhitungannya dari dulu memang menjaga sistem persenjataan yang dijualnya dan tidak akan sembarangan menjual sistem persenjataan ke negara-negara yang tidak dipercayainya. Dapat dipahami karena selain unsur politik yang dijaga, persenjataan mutakhir AS memiliki banyak kerahasiaan teknologi yang dijaga agar tidak bocor ke pihak-pihak lain. Cukup mengejutkan ketika Washington langsung menyetujui potensi penjualan 36 F-15EX kepada Indonesia yang diumumkan di hari yang sama ketika Indonesia menandatangani pembelian 6 unit Rafale pada 10 Februari 2022. Sayangnya niat pembelian F-15EX ini oleh Jakarta hingga saat ini masih terkendala anggaran, di mana Kementerian Keuangan belum menyetujui akuisisi jet tempur penerus F-15 Engel lama tersebut. Di ajang Indodefense pada November 2022, para petinggi Boeing datang lengkap ke Jakarta untuk memberikan pemahaman kepada para jurnalis dan melakukan lobi dengan para pejabat pemerintahan dan angkatan udara sebagai salah satu upaya mendorong niat Jakarta untuk mengakuisisi pesawat ini. Demikian juga dengan Dassault, tidak mau kehilangan momen untuk menggenjot penjualan Rafale di kawasan Asia Tenggara khususnya. Kawasan ini menjadi salah satu pasar utama untuk jet tempur bersayap Delta ini. Di tahun 2022, Dassault mengumumkan berhasil menjual 92 unit Rafale. Penjualan tersebut terdiri dari 80 unit ke Uni Emirat Arab atau UEA, 6 ke Yunani, dan 6 ke Indonesia. Tahun 2022 dicatat Dassault sebagai salah satu tahun komersial yang luar biasa atas penjualan Rafale. Penjualan Rafale di tahun 2022 hampir 2 kali lipat dari penjualan Rafale yang dicapai tahun 2021. Di tahun tersebut, Dassault berhasil menjual 49 unit Rafale yang terdiri dari 37 pesawat untuk ekspor dan 12 untuk militer Prancis. Pada saat penandatanganan kontrak pembelian Rafale di Jakarta pada Februari 2022, Dassault menyatakan bahwa pesanan 42 Rafale generasi terbaru menunjukkan preferensi Indonesia terhadap Rafale F4 yang merupakan generasi tercanggih. Informasi menyebut rencana akuisisi ini akan memakan anggaran senilai 8,1 miliar atau 116 triliun rupiah. Sebelumnya, Dassault Aviation telah mendapatkan pelanggan untuk Rafale dari Mesir, India, Qatar, Yunani, UEA, dan negara lainnya. Pesanan terbanyak diraih dari UEA dengan 80 unit Rafale F4, di mana penandatanganan kontraknya telah dilaksanakan pada Desember 2021.